Terkuaknya adanya penampung uang judi online hingga ratusan miliar rupiah di Ciamis, Jawa Barat yang terkoneksi dengan bandar besarnya di Kamboja membuktikan aliran uang judi online ini sangat besar. Pihak kepolisian mengatakan akan mengenakan pasal berlapis atas kasus ini termasuk dengan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Ciamis AKBP Akmal dan pakar hukum Yenti Ganarsi. Selamat sore Pak Akmal dan Mbak Yenti. Selamat sore Mbak Yenti. Selamat sore. Selamat sore Pak Akmal. Selamat Saya sore, ke Ibu. Pak Akmal terlebih dahulu. Pak Akmal, bagaimana perkembangan penyidikan dari penangkapan tersangka pengumpul uang judi online ini, Pak? Ya, selamat sore. Jadi sampai hari ini kami sudah mengirimkan surat kepada berbagai bank untuk dilakukan pemblokiran terkait rekening-rekening yang sudah kami amankan berjumlah 216 rekening selain 5 rekening yang sudah kami ketahui transaksinya, 3 rekening tersangka TCA dan 2 istrinya. Jadi pada hari ini penyidik sudah berkoordinasi dengan perbankan untuk melakukan pemblokiran. Tentunya juga kami koordinasi dengan PPATK. Ya, jadi peran pelaku TCA yang ditangkap ini sebagai apa di sini? Ya, jadi TCA ini mencari masyarakat atau warga yang bisa membantu untuk membuatkan rekening. Jadi satu orang bisa membuat 5 rekening di bank yang berbeda, termasuk juga dengan m-bankingnya. Jadi pada saat rekening sudah dibuat, kemudian ATM-nya termasuk m-bankingnya, kemudian diambil oleh tersangka ini dan akan dikirim ke Kamboja. Ya, Pak Akmal, uang sebanyak 356 miliar rupiah, betul ya Pak? Uangnya seperti itu ya Pak, Ya. Harganya, nilainya seperti itu. Itu apakah hasil pengumpulan di satu situs atau banyak situs? Dan dalam kurun waktu berapa lama ini sudah terjadi? Ya, jadi ada 9 situs yang kami telusuri. Jadi demikian juga dengan rekening ini sudah mulai beroperasi kurang lebih 3 tahun. Jadi ini hanya transfer yang masuk ke 5 rekening. 3 rekening tersangka dan 2 rekening istri dari tersangka. Dengan jumlah total 356 miliar 72 juta. Jadi ini kurang lebih 3 tahun dengan 9 situs yang bisa kami telusuri. Baik, Pak Akmal, sejauh ini kerjasama dengan PPATK, apakah sudah dilakukan? Seperti apa Pak? Kami sudah berkirim surat untuk pemblokiran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami meminta analisa terkait dengan aliran dananya kemana saja. Karena ini penting untuk nanti bisa kami kembangkan penyidikannya ke arah TPPU. Oke, Mbak Yenti, selama ini Anda melihat modus-modus transaksi judi online itu seperti apa saja ya Mbak? Iya, jadi saya terus terang apresiasi ya kepada Kapolres ini ya. Di tengah kita sangat prihatin untuk judi online yang besar sekali, malah Polres ini tampil duluan. Yang saya selalu mengatakan bahwa ada Satgas judi online memang harus menekankan kepada bagaimana aliran dana itu kemana. Artinya TPPU-nya tidak cukup hanya melihat bagaimana mencegah orang tidak melakukan judi online atau menutup server akun-akun dan sebagainya. Karena di sisi lain kita harus paralel berkaitan dengan kan kita kemarin sampai dengan setengah tahun terakhir ini sudah antara lain 600 triliun. Ini sangat bagus ya yang dilakukan. Contoh lah dari yang kasus kecil ya dibandingkan 600 triliun ya Pak ya. 600 triliun itu kan kecil. Tapi untuk Polres seperti yang sudah jalan duluan itu sangat bagus. Saya kira sejauh ini baru Polres ini. Karena kebetulan saya memang konsentrasi dan saya mendorong kepada Satgas judi online itu harus memperhatikan kepada bagaimana penanganannya menggunakan TPPU. Jadi nanti di sini Pak Kapolres tadi mengatakan bahwa saya tidak begitu jelas dikirim ke Kamboja itu apakah ditransferkan, sudah ditransferkan ataukah mau dibawa tunai. Karena begini,
konstruksinya itu adalah sebetulnya kan tadi disebutkan bahwa ada ratusan buku bank gitu ya Pak ya, ada ratusan buku bank, kemudian ada beberapa nama yang digunakan untuk penampungan. Ini kan penampungan waktu deposit mereka itu ya Pak ya, dari deposit para pelaku. Jadi kan pelaku itu deposit dan kemudian nanti transaksinya kan suspicious sudah pasti. Karena transaksi kecil-kecil tapi terus-terusan dan tiap hari gitu kan. Dan itu masuk ke lima rekening penampungan gitu ya Pak ya. Penampungan. Nah, apakah dari karena ketika kita diterima di 5 rekening penampungan itu sudah TPPU Pak. Karena kan jadi hasil kejahatan itu ketika masuk kan mereka masuk main judi itu kan, kemudian main judi itu menang kalah, ini yang menang kan, yang kalah kan ya Pak ya, kalah kan masuk ke rekening. Apakah rekening yang masuk itu langsung rekening kelima ataukah rekening sebelumnya? Kalau baru masuk ke 5 berarti waktu masuk di dalam rekening 5 baru hasil kejahatan asal. Dari 5 ngalir baru TPPU. Nah ini harus dipastikan betul dari hasil judi online itu masuk ke rekening yang mana, yang 5 atau yang sebelumnya. Ya, jadi ini penting. Namun konstruksi ini kan juga kita akan melihat ketika orang itu ini kan yang punya deposit membuka rekening itu, membuka buku bank itu kan dia memang melakukan undang-undang ITE ya Pak, dalam rangka dia akan melakukan permainan judi IT. Judi IT kan juga itu dipidana, nggak ada korban di sana. Ini kadang-kadang disebutkan inilah judi termasuk yang crime without victim, in between them, antara pelaku judi yang main dan bandar itu dua-duanya adalah pelaku, tidak ada yang jadi korban. Karena mereka concern melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang hampir di seluruh dunia itu ya memang dipidana, terlepas bahwa ada tempat-tempat tertentu memang boleh judi, tapi bukan seluruh negara itu. Nah ini juga penting untuk pemahaman penegak hukum, jadi tidak usah ragu ketika ada dia keluar negeri atau dari luar negeri. Nah kalau saya lihat modusnya ini sama ketika 5 tahun yang lalu Barreskrim itu juga banyak penipuan online termasuk judi online yang dilakukan oleh orang Cina yang masuk ke Indonesia. Indonesia seperti ini, jadi dia adminnya di Indonesia, tapi yang melakukan warga negara Cina, dan yang ditipu atau yang diretas itu rekening-rekeningnya dan kemudian ditipu itu adalah orang Cina. Artinya secara kriminologi kita melihat bahwa ini meniru yang sudah terjadi ini pelaku ini Mbak Verji. Mbak Yenti, coba kita tanyakan kembali ke Pak Akmal untuk pertanyaan Mbak Yenti tadi mengenai sebenarnya waktu pada saat pemeriksaan Pak Akmal, ini rencana yang akan dilakukan oleh TCA apakah memang membawa uangnya secara cash atau bagaimana Pak dari hasil pemeriksaan? Ya, jadi m-banking dari 5 rekening ini posisinya sekarang sudah di Kamboja. Kemudian yang 216 buku rekening termasuk ATM dan m-bankingnya ini baru akan dibawa ke Kamboja, tapi keburu kami tangkap dan amankan yang bersangkutan. Ya, jadi memang pada saat kami amankan, karena berdasarkan hasil penyidikan anggota kami, pada saat kami datang ke rumah tersangka ini sudah melarikan diri dan sementara menginap transit di Tasik Kota di salah satu hotel. Selanjutnya rencana terbang ke Kamboja, dan sehari sebelum berangkat kami bisa amankan berikut 216 buku tabungan bersama ATM-nya termasuk juga m-bankingnya. Demikian. Ya Pak Kapolres, sebenarnya kami cukup penasaran dan juga sangat mengapresiasi hasil dari penangkapan dari Polres Ciamis ini. Ini boleh tahu nggak Pak, ini bagaimana awalnya sebenarnya mendeteksi sampai ketahuan waktu itu kan ditemukan ya TCA ada di salah satu hotel di Tasikmalaya, betul seperti itu ya Pak ya? Dan kemudian bagaimana akhirnya bisa tracking sampai ke sana gitu loh Pak? Ya, jadi awalnya karena ini sudah menjadi atensi pimpinan kami Pak Kapolri dan tentunya juga Presiden, kami langsung bergerak melakukan patroli cyber. Dan juga pada saat kami melaksanakan Jumat Curhat, kami banyak menerima masukan dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat terkait maraknya judi online di Ciamis. Dari sana kami bergerak, kemudian kami mencoba membuka salah satu situs dan ternyata kami bisa masuk. Dan dari sana
kami menemukan salah satu rekening untuk menerima, misalnya kalau kita main judi masuk di situ disiapkan nomor rekening, ternyata setelah kami lacak nomor rekening tersebut adalah rekening terbitan salah satu bank di Ciamis. Dari sanalah kami mencoba mencari siapa sesungguhnya pemilik rekening ini, dan kami dapatkan identitas yang bersangkutan. Kami interogasi, kami lakukan pendalaman, akhirnya muncul nama tersangka TCA, bahwa yang bersangkutan inilah yang meminta kepada salah satu warga untuk membuat rekening dengan imbalan satu rekening 2,5 juta, berikut dengan ATM dan m-bankingnya. Dari sana kami bergerak melacak keberadaan saudara TCA ini, termasuk kami telusuri sampai di rumahnya, tapi rumah yang bersangkutan sudah kosong, dan kami lakukan penyelidikan dengan tim-tim di lapangan. Kami temukan yang bersangkutan bersembunyi di salah satu hotel di kota Tasikmalaya, dan yang bersangkutan mengakui persiapan terbang ke Kamboja berikut dengan 216 buku tabungan termasuk dengan ATM dan m-banking. Demikian. Ya, Pak Akmal, berarti di sini pelaku ini mengendalikan judi online ini dari Indonesia, sementara pusatnya di Kamboja. Begitu, Pak? Ada pengakuan seperti itu? Ya, jadi yang bersangkutan ini hanya mencari dan mengumpulkan atau membuat buku tabungan. Kemudian tugas yang kedua, apabila ada di antara sekian rekening yang terblokir, yang bersangkutan ini yang mengurus ke pihak bank sehingga blokirnya dibuka. Jadi mereka yang saudara TC ini yang mengendalikan di dalam negeri khusus untuk mengurus administrasi apabila ada dari sekian rekening yang dijadikan rekening untuk penampungan sementara, ada trouble di bank atau ada misalnya blokir, yang bersangkutan ini yang mengurus. Kemudian dari sekian banyak ini semuanya buku, tabungan, m-banking akan dikirim ke Kamboja. Jadi dana yang mengalir tentunya pasti bisa dengan segera bisa diambil atau dipindah bukukan kembali oleh operator-operator yang ada di luar negeri. Ini apakah sudah bisa dipastikan, Pak, melibatkan sindikat internasional? Kami sudah pastikan karena berdasarkan penyidikan kami lakukan kepada tersangka TCA ini sudah mengakui bahwa dana yang mengalir itu dia hanya sebagai pembuat buku rekening, kemudian apabila ada kendala di sini dia yang mengurus, semuanya dikendalikan dari luar, khususnya di Kamboja. Jadi termasuk istri dan adik ipar yang bersangkutan ini, si tersangka ini sudah di sana. Dan mereka memang kesehariannya bekerja sebagai operator situs-situs judi. Iya, Mbak Yenti, kalau melihat modus-modus judi online selama ini mengelabui transaksi itu biasanya seperti apa saja ya, Mbak Yenti? Ya, kalau judi-judi online itu kan pertama ini nanti akan banyak yang harusnya dipertanggungjawabkan ya, terlibat, karena kan cara penawarannya judi online itu siapa? Itu kan pasti ada admin yang mengatur siapa yang menawarkan secara online, itu juga itu harus jadi peserta Pak Kapolres ya. Setelah itu mungkin juga ada endorse ya dan sebagainya itu. Karena kita harus melihat walaupun kecil Pak ya, misalnya dapat 2,5 juta. Nah, ini kita harus ada pendidikan kepada masyarakat walaupun dia hanya dapat 2,5 juta. Tapi tanpa mereka sebetulnya agak sulit pelaku kejahatan ini bergerak. Jadi jangan sungkan juga, jangan ragu-ragu juga memidana mereka-mereka ini walaupun dapat sedikit, karena memang ini modusnya seperti itu, yaitu membuat rekening-rekening yang sebetulnya rekening itu tidak cocok dengan profil si pembuatnya itu, si yang membuat nama, yang ada namanya itu. Nah, saya selalu mengatakan bahwa kepada OJK, terutama kepada OJK harus meyakinkan lagi KYC yang dilakukan oleh bank-bank. Kalau nggak salah kan 5 bank ini yang saya baca, ada 5 bank. Ini harus KYC-nya bagaimana? Harusnya kan bank-bank itu sejak awal juga membantu bahwa kemudian tiba-tiba ada rekening-rekening nama misalnya yang 5 orang ini, yang 2,5 juta ini siapa? Kemudian nampung terus deposit, cocok tidak dengan KTP-nya. Jadi saya mengatakan tanpa bantuan dari perbankan, jadi polisi jadi pemadam kebakaran terus berat sekali ya ini tugasnya. Karena bank tapi jangan ini sebenarnya juga sudah ya pokoknya yang penting dia mentransferkan. Ya, Mbak dia Yenti, mentransferkan. Ya, Mbak Teji. Ini sebenarnya kan sudah diperiksa dan diketahui bahwa memang 5 rekening itu memang warga biasa ya Pak Akmal ya. Betul. Dan hanya diiming-imingi gitu loh, bahwa akan mendapat sejumlah uang tertentu.
Iya, Berarti justru itu memang di Mbak sini Virgi ya. apa ya, bisa Sebetulnya kan dikatakan Akmal menyatakan bahwa ini sosialisasi sudah atau 5 tahun gitu kan ketidaktahuan. sebetulnya ya, udah 5 tahun. Nah artinya apa? Kewaspadaan bank, alert bank terhadap reporting obligation KYC itu nggak jalan karena apa? Saya melihat bank itu yang penting pokoknya uang masuk, duit transfer berapa kali, kalau satu sama dengan banknya dia dapat 2.500, kalau beda bank dapat 6.500. Ini adalah permasalahan yang selalu dihadapi kepolisian ketika ada rekening-rekening yang mencurigakan yang ada sejak awal sebetulnya, tetapi tidak dilaporkan kepada PPATK. Jadi perlu OJK dan PPATK juga melihat banknya ini, kenapa bank ini tidak melaporkan ketika ada transaksi yang mencurigakan. Mencurigakan ini kan bukan profil si pemilik rekening saja, tetapi profil rekeningnya pun tidak benar, masuk keluar atau kecil-kecil, itu kan kelihatan bahwa itu terindikasi bahwa rekening itu memang rekening penampungan dari hasil judi. Indikasi-indikasi ini dipelajari oleh PPATK dan OJK dan harusnya disampaikan kepada bank-bank ini loh, yang namanya bentuk-bentuk suspicious transaction, bentuk-bentuk transaksi-transaksi yang mencurigakan, harusnya bilang ke OJK atau ke PPATK sehingga OJK pun bisa blokir, PPATK apalagi. Dan kalau sudah begini, mungkin nanti Pak Kapolres bisa minta pemblokiran kalau dengan sangkaan TPPU. Hanya memang permohonannya harus jadi karena itu kan rentan dengan rahasia perbankan, tapi kalau dengan TPPU rahasia perbankan sudah bisa diterobos. Hanya yang meminta permohonan membuka rekening bank itu adalah paling rendah adalah setingkat Direktur Polda. Itu. Jadi walaupun ada Kapolres yang kombes tetap tidak bisa karena itu rahasia perbankan. Tapi kalau dengan itu bank tidak ada alasan untuk tidak membuka segera. Karena kadang-kadang yang kita hadapi di praktek itu kalau minta PPATK malah lama, Pak. Tapi kalau dari pemiliknya ke bank lebih cepat. Kalau sudah jelas begini mendingan dari Polda saja dan nanti lapor kepada PPATK, dan kemudian pelaku ini langsung sangkaannya adalah judi online dan kemudian kumulatif dengan TPPU. Jadi sebisa mungkin dalam satu berkas sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk tujuan penjeraan dan untuk percepatan, begitu. Begitu Mbak Virgi. Ya, baik Mbak Yenti, memang semua transaksi judi online kan tidak selalu terdeteksi tidak wajar begitu kan? Karena memang ini selalu disamarkan seolah-olah memang transaksinya wajar gitu. Jadi mungkin dari pihak bank juga ketika memang awalnya membuka rekening orang-orang tersebut ya dalam kondisi yang memang ya seperti orang biasa membuka rekening. Ya, tapi ini kan kelihatan tidak wajar ya. Dia membuka dari profil pekerjaan dan sebagainya kan harus didalami. Kemudian uang-uang masuknya itu kan kelihatan. Yang namanya indikasi judi online tentu berbeda dengan rekening biasa yang mungkin digunakan oleh para pengusaha atau pegawai-pegawai biasa. Dan pola-pola seperti ini, pola-pola yang kecil-kecil dan sering ini yang dikembangkan oleh PPATK. Karena melihat perkembangan dari beberapa negara bagaimana sih modus-modus para pelaku judi online atau pelaku kejahatan lain yang memanfaatkan perbankan dengan menggunakan nama-nama orang-orang yang tidak sesuai dengan profilnya hanya sebagai rekening penampung. Itu sering sekali terjadi. Jadi memang concern kita jangan sampai lengah. Concernnya justru malah banknya tidak mendapatkan konsentrasi, karena kalau bank itu sejak awal reporting obligationnya bagus, itu bisa tercegah sejak awal. Jadi pencegahan itu juga dilakukan banyak hal ya, banyak lembaga. Dalam hal ini saya senang sekali bahwa yang menemukan karena cyber patrolinya dari Polres Ciamis gitu ya, setingkat Polres itu hebat sekali. Malah saya tidak dengar di setingkat Polda maupun Barreskrim, karena ini kalau dibandingkan dengan yang mulai Januari sampai dengan bulan ini adalah 300 triliun, itu kan kecil yang ini. Yang lain kok belum terdeteksi gitu. Dan ini kan polanya juga begitu. Tidak semata-mata hanya orang di luar negeri saja, karena dia memerlukan admin atau syndicate crimes. Ini kan syndicate crime and white collar crimes. Ya, karena dia menggunakan online sudah white collar crime, bukan judi biasa. Kemudian di antara mereka sudah ada tadi syndicate itu kan antara lain pembagian tugas. Itu salah satu ciri dari syndicate crimes, bahwa dalam kejahatan satu ini yang judi dan judi online ini adalah ada pembagian tugas.
ada yang meng-hire, ada yang membuat, siapa yang mencari orang untuk membuat rekening, dan kemudian kalau ada trouble dengan rekening atau kemudian diblokir, karena OJK bisa langsung diblokir, maka siapa yang membukakan, demikian ya Pak ya. Berarti ini kan ciri memenuhi teori bahwa ini terjadi syndicate crimes. Iya Mbak Yenti, terima kasih Mbak. Memang butuh kontribusi kerjasama semua pihak di sini ya untuk kita bisa sama-sama segera mengetahui dan menuntaskan judi online ini. Mbak Yenti Ganarsi, terima kasih sudah berbincang bersama kami, dan Kapolres Ciamis Bapak AKBP Akmal, terima kasih atas informasinya Pak Akmal.